Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel gue AJT Atama. Kali ini kita masuk ke segmen beropini lagi. Sebenarnya tuh gue tuh udah gregetan banget gitu mau ngangkat tentang topik ini gitu. Sampai dari kemarin-kemarin tuh udah mikirin gitu. Gimana ya? Kayak gregetan aja gitu. Terutama kan gue juga sebagai seorang mahasiswa ya, dan temen gue juga seorang mahasiswa. Oh ya, sebelumnya perkenalan diri dulu dong temen gue, siapa? Nama saya Arman Saputra. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya sudah semester 5. Nah, jadi ini tuh temen gue waktu SMA kemarin di Belitung, dan dia perantau juga di Karawang ya. Iya. Nah, sekarang kita lagi sama-sama di Belitung. Nah, jadi tuh kita kan sama-sama mahasiswa nih, ya nggak sih? Kayak ngelihat perkembangan berita-berita di sosial media tuh bikin kita geram juga. Nah, jadi makanya di segmen beropini ini kita bakalan nyampein opini-opini kita gitu tentang apa yang telah terjadi sama Indonesia aja. Indonesia sekarang ya. Tapi buat teman-teman, ini tuh sudut pandang kita doang ya. Hmm. Jadi misalkan ada yang kurang berkenan di hati kalian, ya mohon dimaafkan, karena kan setiap orang juga bebas untuk beropini dan menyampaikan pendapat ya. Nah, di sini gue udah masukin beberapa berita-berita yang beredar di sosial media tentunya ya. Gue ini dapat dari Indozone. Yang pertama ada Polda Metro demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja beresiko jadi klaster COVID-19. Gimana tuh? Melihat dari tagline-nya aja, ini demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja beresiko jadi klaster COVID-19. Yang kita ketahui bersama kan kita saat itu masih pandemi gitu ya. Pandemi. Dan ditambah lagi ada masalah RUU Cipta Kerja ini yang ditolak oleh masyarakat. Iya, benar. Lagi kayak buruh harian gitu. Nah, kalau menurut Bung Mansa nih kayak gimana nih? Kalau menurut saya sih dari polisi tersebut memang benar sih. Iya, benar. Demo itu harusnya jangan dilakukan bagi mahasiswa ya. Karena emang lagi kondisinya Iya, yang kondisinya tidak memungkinkan. kondusif, apalagi masih ada corona nih, COVID-19. Nanti masalahnya nanti bisa-bisa Menjadi klaster yang besar klaster yang sangat untuk besar. penyebaran virus COVID-19 ini ya. Lagipun setiap mahasiswa kan pasti kumpul-kumpul, mau demonya pasti dekat-dekatan, udah gak mikir lagi ini ada virus nih. Iya. Misalnya. Udah susah lah mikirin untuk 3M itu ya, Iya. jaga jarak tuh terutama. Kayak gitu. Apalagi kan kayak di Jakarta yang gue lihat dari status-status temen gue tuh dari kampus gue terutama ya, kayak rame banget gitu, kayak udah nggak ada jaga jaraknya. Ya mungkin sih mereka menerapkan menggunakan masker gitu, tapi kalau jaga jarak tuh susah sih kalau misalkan demo. Gak mungkin kan jarak 1 meter kayak aneh gitu. Nah, selanjutnya nih ya, kita ada berita lagi. Beritanya ini adalah Transjakarta dihentikan operasional imbas kericuhan unjuk rasa di Jakarta. Nah, jadi demo kemarin itu berujung ricuh gitu. Nah, sampai-sampai fasilitas-fasilitas umum ini tuh dirusak gitu dari mahasiswa. Itu sebenarnya salahnya dari mahasiswa itu. Menurut saya sih demo itu tuh kayak gimana ya? Demo itu boleh dilakukan dari mahasiswa. Tetapi demo itu bagi mahasiswa lainnya ini ya, dengar. Demo sih boleh demo, tapi setidaknya kita tuh jangan merusak fasilitas umum seperti ini apa tadi itu halte sampai bakar. Itu harus sampai dibakar. Atau merugikan masyarakat juga kan. Ini kan yang berhubungan dengan ini kan pemerintahan kita seperti DPR. Janganlah kita sampai merusak fasilitas umum yang di sana. Sebenarnya tuh prosedur dari demo itu kan nggak ada tuh. Misalkan nih contohnya nggak boleh demo di atas jam 6. Nah, kalau sekarang udah jam 6 tuh udah masa tuh harus bubar lah. Nah, ini kan sampai kemarin tuh demonya sampai malam, sampai ricuh kayak gitu kan nggak baik juga. Bukannya gue so tahu misalkan nggak boleh kayak gitu ya, tapi menurut pandangan kita berdua tuh emang nggak boleh. Ada saatnya kita ngeluarin pendapat dan udah ada forumnya, yaitu dengan cara orasi aja gitu, dengan damai, dengan tertib. Ya mungkin kondisi-kondisi di lapangan yang kayak bikin ada orang-orang yang provokator. Sebenarnya sih kebanyakan orang ini ikut demo gara-gara provokator itu. Iya. Ada yang tidak tahu apa sih itu nih
buat apa sih demo ini? Ada juga orang kayak gitu, cuma ikut provokator, cuma ikut-ikutan aja. Nah itu sebelum kalian turun ke jalan, kalian tuh harus mengkaji juga ya. Misalkan ini kan menolak Omnibus Law, nah kalian juga harus mengkaji nih apa aja pasal-pasal yang mungkin merugikan, jangan cuma ikut-ikutan. Itu bakalan kayak konyol juga ya nggak sih? Iya, Kayak nanti ditanya dari orang-orang, kamu kenapa ikutan demo? Ya nggak tahu, ikut-ikutan. Iya, cuma ikutan aja. Itu namanya gak lucu kayak gitu. Iya, sangat-sangat gak lucu. Harusnya kita tuh sebagai mahasiswa misalnya melakukan anak SMA, SD, SMP mau ikut demo ya silakan. Penting kita tuh harus tahu intinya demo itu sih buat apa sih? Apa sih lanjutannya nanti? Tujuan dari demo itu apa? Jangan asalkan kita cuma ikut-ikutan aja, kita bakar sana bakar sini, provokasi mahasiswa lain. Sangat tidak boleh sekali. Tapi sih dibalik itu mah kita tuh nganggapnya oknum-oknum aja ya. Tapi dibalik itu semua kita percaya kalau misalkan teman-teman mahasiswa yang sana yang kemarin yang turun tuh ada yang benar-benar turun untuk menyampaikan aspirasi rakyat gitu. Dan kita berdua juga sangat mengapresiasi ya dengan keberanian mereka gitu. Sangat-sangat mengapresiasi buat teman-teman semua. Salut juga yang udah mau bantu rakyat kecil, terutama kan mahasiswa kan sebagai peran kita tuh agent of change gitu. Misalkan kita bisa memanfaatkan peran kita ini untuk membantu rakyat kecil kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman kita semuanya dari semua mahasiswa, dari mahasiswa kita yang mulai dari untuk melakukan perubahan ke depannya di Indonesia kita. Jadi untuk semua mahasiswa yang ikut demo ini, ikutlah demo secara tertib. Mudah-mudahan hasil yang kalian dapati di sana, mudah-mudahan tujuan kalian semuanya tercapai. Iya, dan semoga juga pasal-pasal yang karet itu bisa tidak disahkan gitu ya, karena emang beberapa pasal memang ada yang merugikan. Iya, merugikan kayak gitu. Nah, itu kan keresahan-keresahan kita nih udah melihat perkembangan di sosial media dan juga di Indonesia ya tentunya. Nah, ini kan terkait dengan RUU Omnibus Law ya. Nah, menurut teman saya nih, Bung Mangsa sendiri gimana? Menurut saya Omnibus Law ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Sisi positifnya ini yang saya ketahui Omnibus Law ini Presiden Jokowi itu melakukan Omnibus Law ini sengaja melakukan ini karena untuk menyatukan seluruh undang-undang dan pasal-pasal dijadikan satu sehingga terbentuklah Omnibus Law. Dan dari sisi negatifnya ini ada pasal yang merugikan buruh harian seperti melakukan pesangon itu tidak bisa melakukan pesangon apabila kita tidak melakukan kerja selama beberapa bulan apabila kita ingin pulang kampung gitu. Jadi pesangon yang kita dapatkan itu tidak kayak dulu lagi, nanti bisa terpotong dari Omnibus Law ini. Sebenarnya sih pemerintah tuh mungkin udah memikirkan juga ya, mungkin maksud dan tujuannya tuh ada, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa merugikan rakyat juga kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh RUU Omnibus Law ini emang punya sisi negatif dan sisi positifnya juga gitu. Namun gimana pun apa yang akan terjadi nanti ke depannya, semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga kericuhan dan segala kegelisahan masyarakat Indonesia tentang Omnibus Law ini bisa terselesaikan. Dan kita juga udah lihat kan dari beberapa daerah tuh ada yang gubernurnya sudah menyetujui, seperti di Jawa Barat. Alhamdulillah. Semoga ya pokoknya sih intinya dari gue pribadi mengharapkan buat teman-teman ingat ya, buat teman-teman gue yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman mahasiswa semua yang mungkin memang ingin berpartisipasi untuk ikut aksi, jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatannya. Seenggak-enggaknya tuh pakai masker. Ya mungkin jaga jarak susah ya. Terlepas segala konspirasi yang ada tentang COVID-19, tapi setidaknya kita harus tetap jaga kesehatan pribadi juga, karena seperti yang kita ketahui ya, virus itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap semangat, tetap berjuang, tetap jaga kesehatan juga, jangan sampai merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Nah, satu lagi sih itu
jangan lupa minta izin sama orang tua. Nah, benar. Seperti yang kejadian di TikTok kemarin. Oh iya. Ada orang tuanya itu sampai jemput dia lagi demo. Oh iya benar. Yang dijemput ya. Benar-benar. Nah, benar. Ini sedikit pengalaman ya, sedikit cerita juga. Gue itu kemarin waktu yang tahun 2019 ikut dan gue juga udah izin. Nah, sebenarnya tuh izin orang tua itu sangat penting ya. Jangan sampai nggak izin gitu. Karena kalau misalkan nggak izin dan ada sesuatu hal yang nggak kita inginkan, itu bakalan bikin orang tua kita juga cemas, juga sedih juga nanti. Pokoknya restu orang tua itu pasti lebih penting lah dari segalanya ya. Apalagi mungkin Bu Masa ada yang ingin disampaikan? Mungkin yang saya sampaikan itu jangan juga pas waktu demo pada mahasiswa selain jangan membawa senjata tajam. Nah, iya. Soalnya ada di berita kemarin yang saya lihat ada yang membawa panah. Waduh, itu mau demo apa itu mau panah? Ada Demo yang itu busur. cukup bawa brosur aja, bawa spanduk, kayak gitu aja ya. Nah, buat teman-teman tuh yang ada yang ngasih spanduk lucu-lucu tuh lumayan kreatif sih. Dan buat yang demo yang cewek-ceweknya dijagain itu ada yang di TikTok. Ada yang di TikTok banget itu, ada yang nemu jodohnya. Nemu jodoh, aduh. Jadi intinya buat teman-teman semua tetap semangat, tetap berjuang, tetap laksanain protokol kesehatannya. Oke, mungkin itu adalah pesan-pesan yang bisa kami sampaikan dan bisa kami utarakan di Beropini kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton channel gue. Bercanda. Di bawah ini ya. Pokoknya jangan lupa untuk jaga kesehatan buat teman-teman semua yang ikut aksi. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya juga. Jangan lupa izin orang tua, izin doi mungkin. Dan jagain doi yang mungkin doinya juga ikut dari demo ya. Kalau doinya polisi ya udah antam aja. Astagfirullahaladzim, gak gitu. Bercanda. Buat polisi juga jangan represif lah. Kita kan sama-sama rakyat gitu ya. Gue aja lihat pas saya di berita kemarin ada yang seorang mahasiswa diculik gitu. Iya. Tahu-tahu polisinya itu udah main tangan sendiri langsung digebukin. Gitu. Kita sih nggak ngomongin polisi itu jahat, tapi tapi oknum ya, oknum polisi. Sama-sama itulah, sama-sama menghargai lah intinya. Yang mahasiswa juga menghargai polisi yang melaksanakan tugasnya, yang polisi juga menjaga anak-anaknya mahasiswa ini, mengayomi. Buat teman-teman semua, makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Have a nice day.